Kita tidak merasa perlu mengapresiasi berlebihan dan misalnya menyebut ini luar biasa, hebat, biasa aja karena justru karena ini terlambat. Kita merasa bahwa ini bukan sesuatu yang istimewa, putusan ini. Justru putusan ini mestinya sudah dilakukan oleh DKPP jauh-jauh hari, yaitu sejak kasus pertama kali, yaitu adanya hubungan istimewa antara Saudara Hashim Asyari dengan salah satu ketua partai politik calon peserta pemilu. Sebetulnya dari situ sudah mestinya beliau itu diberhentikan sebagai ketua KPU karena setidaknya terjadi dua persoalan di dalamnya. Persoalan pertama adalah adanya hubungan istimewa, dan yang kedua dugaan adanya gratifikasi terhadap salah satu calon partai politik peserta pemilu. Nah, oleh karena itu kita tidak merasa perlu mengapresiasi berlebihan dan misalnya menyebut ini luar biasa, hebat, biasa aja karena justru karena ini terlambat. Nah, yang kedua juga kita anggap ini biasa karena memang nggak ada lagi sanksinya. Jadi katakanlah misalnya persoalannya tidak sampai kepada perundungan seksual misalnya, lebih karena ada hubungan biasa saja, itu udah cukup untuk menyatakan Saudara Hashim itu ya diberhentikan gitu. Karena ya udah dua kali kan peringatan keras terakhir diberikan kepada beliau. Masa ada peringatan keras terakhir kedua dan ketiga lagi kan nggak mungkin. Jadi apalagi dengan bobot pelanggaran seperti sekarang, bobotnya kan bukan hanya sekedar adanya bukan hubungan istimewa, tapi adanya perundungan seksual terhadap salah satu kepada korban gitu, yang dilakukan melalui kuasa gitu, yaitu sebagai jabatannya sebagai ketua KPU gitu. Nah, oleh karena itu ya lagi-lagi seperti yang saya sebutkan, bagi kita ini bukan keputusan yang luar biasa, ini keputusan biasa. Dan oleh karena itu tidak perlu memberi apresiasi yang berlebihan, justru kita tantang DKPP-nya untuk memperlihatkan wajah mereka yang lebih seram, karena tadi misalnya dalam diskusi itu bermunculan dugaan praktek-praktek yang hampir serupa terjadi di lingkaran penyelenggara pemilu sekarang, khususnya menjelang pilkada 2024 ini, yang kita sebutkan mungkin mereka rentan digoda bukan lagi berhubungan dengan jabatan sesudahnya, karena kalau jabatan sesudahnya itu jauh kan 4 tahun ke depan gitu. Atau dengan uang karena sangat mudah diselidiki lah ya dari mana asal usul kekayaan mereka, tapi bisa jadi gratifikasi rayuannya gitu ya, cobaannya datang dengan hubungan-hubungan yang seperti sekarang ini gitu. Nah, ini menurut saya yang perlu betul-betul dicermati di masa yang datang. Oleh karena itu DKPP kalau terkait dengan masalah yang seperti ini tidak perlu merasa khawatir ya. Dulu kenapa misalnya ya kelihatan DKPP tidak memberi sanksi yang berat dalam pengertian pemecatan gitu, karena mungkin pertimbangannya proses pemilu atau pemilu sedang berlangsung gitu.